depan hari Selasa dengan 3 metode, yaitu CBT, kemudian nanti ada kuis penugasan lewat Edlink. Untuk Bapak Ibu yang menghendaki ujian lewat CBT, nanti silakan soal bisa diserahkan ke tim akademik, nanti akan diuploadkan ke e-learning, ke e-learning BSI gitu. Kemudian kalau untuk dosen yang menghendaki soalnya itu melalui kuis dan penugasan lewat Edlink, nanti untuk upload soalnya kita serahkan ke dosen masing-masing, tapi tetap dalam pemantauan akademik. Jadi kalau misalnya menghendaki tidak melalui CBT, mohon tetap semuanya melalui Edlink, baik itu kuis maupun penugasan. Dan pengumpulan soalnya juga kalau penugasan juga diuploadkan lewat Edlink. Jadi kita bisa memantau siapa yang sudah mengumpulkan dan siapa yang belum, karena itu sebagai pengganti absensi ujian. Jadi kalau sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengumpulkan, berarti kan absennya kelihatan yang tidak mengumpulkan dan yang sudah mengumpulkan. Karena kalau nanti di luar media itu nanti juga akan sulit untuk memantau. Jadi mohon Bapak Ibu Kaprodi nanti bisa sambil menyampaikan ke dosen-dosennya semua melalui CBT atau Edlink ngoten nggih. Kemudian untuk jadwal dan permohonan soalnya insya Allah besok pagi sudah kita share. Jadi nanti pelaksanaan ujian tetap sesuai dengan jadwal dari akademik, jadi supaya tidak tubrukan. Jangan sampai nanti satu kelas itu ada dua ujian di waktu yang sama gitu. Jadi nanti jadwal tetap melalui akademik. Jadi jadwalnya sudah akan kita susunkan. Apapun metodenya sudah kita susunkan jadwalnya supaya tidak overlap antar mahasiswa. Dan kita membuat sistem jadwal di sini adalah waktunya tetap. Jadi misalnya farmasi semester 2 itu jam 8, berarti sampai selesai UTS jamnya itu jam 8 terus, supaya menghindari mahasiswa kelewatan jadwal. Kalau jadwalnya berubah-ubah jamnya nanti akan mempersulit mahasiswa lupa. Belum lagi kalau yang rumahnya tidak ada sinyal harus ke sawah cari sinyal. Nah itu supaya jamnya itu tetap tidak berubah-ubah, karena dengan daring ini kemarin mahasiswa ada yang harus ke sawah juga mencari sinyal. Nah kayak ETSA, tadi kayaknya ETSA sudah muncul, itu juga harus jalan ke pinggir sawah dulu untuk mencari sinyal. Jadi kita harus banyak pemakluman di sini. Nah kemudian pasti nanti saat pelaksanaan akan muncul beberapa permasalahan gitu, J. Misalnya nanti pada saat ujian misalnya, kok ujian mahasiswanya nggak ada kabar, padahal waktu pengumpulannya sudah selesai. Nah nanti biasanya mahasiswa akan menghubungi misalnya kemarin nggak dapat sinyal, kemarin dengan alasan berbagai macam. Mohon karena ini kondisi yang seperti ini, mohon Bapak Ibu dosen lebih bersabar, kita maafkan. Gitu nggih. Kalau ada yang ketinggalan ujian dengan alasan apapun, ya kita harap alasannya itu tidak diada-adakan gitu ya, memang alasannya benar. Misalnya nggak ada sinyal, kuotanya habis, nah itu kita maafkan dan nanti kita akan melaksanakan ujian susulan. Nah, ujian susulan akan kita laksanakan, nanti kita jadwalkan dari tim akademik. Jadi jangan sampai susulan satu hari satu mahasiswa, satu hari satu mahasiswa. Nah, kalau kayak gitu nanti kita akan sulit juga memantau. Jadi nanti ujian susulan bersama-sama. Misalnya mata kuliah Bu Sinta ada 5 mahasiswa kok ketinggalan nggak ikut ujian gitu ya. Nanti ujian susulannya kita jadwalkan supaya 5 mahasiswa ini bareng mengerjakan, tidak satu-satu datang. Nanti akan kita atur jadwalnya untuk ujian susulan, akan kita share di web juga supaya mahasiswa tidak tertinggal. Dan nanti mohon bantuan dari Kaprodi, Bapak Ibu Kaprodi, nanti kalau ada mahasiswa yang tertinggal tidak ikut ujian, kita rekap, kemudian akan kita fasilitasi, kita lakukan ujian bersama-sama. Nah ini memang harus penuh dengan pemakluman dan pemaafan gitu, nggih. Harus lebih sabar lagi dalam pelaksanaan dalam pandemi COVID ini. Mungkin itu yang saya sampaikan dulu terkait dengan pelaksanaan UTS nanti. Nanti mohon soal jangan sampai terlambat. Nanti sesuai dengan jadwalnya, nanti akan kita reminder dari akademik. Nanti kalau ada soal yang misalnya belum diupload di Edlink, itu nanti akan kita sampaikan, kok ini belum ada soalnya gitu ya. Jadi nanti supaya pada jam jadwal yang sudah ditentukan, mahasiswa sudah bisa mengakses soal yang akan dikerjakan. Kemudian waktu ujiannya kita maksimal 90 menit, maksimal. Jadi nanti
monggo Bapak Ibu akan menyediakan waktu berapa untuk mahasiswa melaksanakan. Kalau untuk CBT dan kuis bisa disetting jamnya, untuk penugasan pun bisa disetting di Edlink. Jadi kalau penugasannya hari ini harus dikumpulkan maksimal jam 21, kalau udah lebih dari jam 21 mahasiswa sudah tidak bisa upload jawaban. Jadi nanti di sistem juga bisa disetting seperti itu. Nah, nanti monggo Bapak Ibu dikomunikasikan, diatur sendiri, nanti dikomunikasikan dengan akademik. Mungkin dari saya itu dulu, matur nuwun. Saya kembalikan Pak Sena langsung ya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ferry wabarakatuh. ada menambahkan, monggo. Sudah, langsung saja, Bu. Oke, monggo Pak Sena. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Kayak tadi. Suara saya semua, Bu? Pak? Gimana Pak Sena? Pak Mongko belum kedengeran suaranya. Halo. Sudah dengar suara? Oke, selamat siang buat Bu semuanya. Bersama COVID dari Terima kasih Bu Tri atas arahannya terkait dengan pelaksanaan ya. Sementara saya mute semua supaya suaranya tidak banyak masuk. Nanti kalau Bapak Ibu ingin langsung bertanya, nanti silahkan lewat chat aja, Pak, saya mau tanya, gitu. Nanti saya akan buka mic-nya. Oke. Begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti arahan dari Bu Titi tadi, bahwasanya ujian kita itu menggunakan 3 metode, yaitu ujian CBT melalui website e-learning kita, yang pertama, kemudian yang kedua adalah berupa kuis lewat Edlink, kemudian yang ketiga lewat penugasan lewat Edlink. Jadi ada 3 itu. Nah, kenapa kita pakai 3 itu? Supaya semuanya bisa terpantau dan terdokumentasi. Karena memang ini semuanya harus ada dokumentasi dari pelaksanaan pembelajaran daring ini, baik itu pelaksanaan perkuliahan ataupun pelaksanaan ujiannya, seperti itu. Oke. Dan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara membuat soal ujian lewat CBT ataupun lewat Edlink. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mencoba untuk pembuatan soal ujian seperti itu. Jadi kita punya kemarin untuk alamat CBT-nya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ini alamat CBT-nya nanti ada di elearning.poltekkes.bsi.ac.id. Nah, ada di sini nantinya. Nanti kita yang akan di CBT, ini yang sudah pernah kita lakukan waktu ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester di semester ganjil kemarin. Kemudian bagi Bapak Ibu yang menggunakan evaluasi pembelajaran atau UTS itu menggunakan CBT ini, pembuatan soalnya itu bisa memakai template yang kemarin. Kalau soalnya itu seperti pilihan ganda. Soalnya seperti pilihan ganda. Misalnya seperti ini saya akan perlihatkan. Kemarin kami sudah memberikan template seperti ini, oke. Nah, misalnya ini soal biomol. Nah, seperti ini template-nya untuk pilihan ganda. Jadi nanti ini template ini sudah akan kita berikan. Kalau soalnya itu pilihan ganda ya, pilihan ganda saja. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal mengcopy template ini, satu tabel ini. Kemudian di sini nanti akan diisikan pertanyaannya.
akan diisikan pertanyaannya, kemudian di sini akan diisikan pilihan jawabannya, Kemudian yang jawaban yang betul itu diberi angka 100. Hanya seperti itu saja. Yang perlu diingat adalah Bapak Ibu tidak boleh merubah susunan dari template ini. Jadi kalau mau mengcopy membuat soal ini, template-nya ini di-copy saja. Misalnya ini saya copy ke bawah seperti ini, saya copy, Ctrl C, kemudian saya buat di Windows baru, ini Ctrl V seperti ini. Ya, tinggal di-copy seperti ini. Kemudian yang di multiple choice ini, sebisa mungkin Bapak Ibu memberikan nama pokok bahasan tentang soalnya. Misalnya ini tentang kepala misalnya, atau tentang respirasi, soal respirasi. Ini soal pertama. Jika mau membuat soal kedua, ini tinggal di-copy aja Bapak Ibu semuanya, tinggal di-copy, kemudian dipastekan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini misalnya tentang pencernaan. Ya, di sini kita ganti soalnya. Bapak Ibu juga bisa menyisipkan gambar di sini. Nah, kita sisipkan insert, picture, dan misalnya ini. Oke. Nah, posisi gambarnya itu harus menggunakan format inline with text. Harus menggunakan format inline with text. Nah, harus menggunakan format inline with text. Inline with text formatnya gimana? Di sini Bapak Ibu. Inline with text. Jangan menggunakan format yang lain, karena dia gambar ini harus masuk ke kolom pertanyaan ini. Kolom pertanyaan. Jadi seperti itu. Demikian juga dengan ini jawaban. Jawaban kalau misalnya kita mau membuat jawaban itu berupa gambar, itu juga harus format gambarnya harus memakai format inline with text seperti itu. Seperti ini, inline with text, format. Nah, inline with text itu formatnya. Dia harus memakai itu supaya dia masuk di kolom-kolom seperti ini. Kalau Bapak Ibu nanti soalnya ada 50, Bapak Ibu tinggal mengcopy kolom ini atau template ini itu sebanyak 50 soal di bawahnya. Di sini. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian silahkan nanti disimpan. Silahkan disimpan seperti biasa. Misalnya soal apa? Soal A, seperti itu. Seperti ini aja Bapak Ibu bisa nyimpannya. Kemudian soal ini silahkan kirimkan ke kami. Kirimkan ke kami melalui email. Supaya nanti kami akan mengupload di sini nanti. Mengupload di sini. Nanti hasil soalnya seperti ini. Saya akan memberi contoh hasil soalnya kalau sudah saya upload. Hasil soalnya bisa seperti ini. Kita ambil yang RPL. Oh iya, belum share screen ya? Lupa kan? Sudah kebaca. Oke, saya belum share screen ternyata. Lupa. Share. Oke. Ya. Oke, maaf Bapak Ibu, saya ternyata belum share screen. Saya ulangi ya. Oke, saya ulangi ya. Oke, saya ulangi aja, saya ulangi maaf Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti yang Bu Titik sampaikan tadi, jadi soal
ujian itu memakai 3. Tadi saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Kalau Bapak Ibu menggunakan CBT, Bapak Ibu harus mengirimkan soal-soal CBT itu berupa template soal. Ya. Salah satu contoh template soal yang soal pilihan ganda. Pilihan ganda itu template soalnya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi berupa tabel-tabel seperti ini. Berupa tabel-tabel seperti ini, Bapak Ibu tinggal copy aja. Jadi nanti kami berikan template ini ke Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal mengcopy, memasukkan soal-soalnya. Nah, di sini yang angka 1 di sini ini merupakan pokok bahasan dari soal tersebut. Pokok bahasan dari soal tersebut bisa diisikan apa? Kemudian yang di sini adalah soalnya. Kemudian Bapak Ibu tinggal memberikan di sini pilihan jawabannya. Kemudian yang jawaban yang benar itu diberi angka 100. Jika Bapak Ibu mau membuat soal yang berikutnya, Bapak Ibu tinggal mengcopy, di-copy, Ctrl+C, copy aja, di-copy. Kemudian tinggal dipastekan di bawah kolom, tinggal paste. Ctrl+V, nah seperti ini. Maka sudah ada seperti ini, kita tinggal mengisikan soal yang berikutnya tentang apa. Dan di sini bisa kita ganti dengan gambar. Misalnya, kita akan memasukkan gambar, insert, picture, gambar, Nah, syaratnya gambar itu, dia harus format gambarnya di sini harus inline with text. Itu ya. Harus inline with text. Begitu juga kalau kita memasukkan pilihan jawabannya berupa gambar, itu juga sama. Kita tinggal di sini insert picture misalnya, kemudian ada gambar ini misalnya. Oke. Nah, ini juga harus inline with text. Kita kecilkan. Nah, kita kecilkan, formatnya juga harus inline with text seperti ini. Nanti di dalam soal itu nanti sudah ada gambar-gambar seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu tinggal mensimpan template ini ke nama tertentu. Tetap di format dokumen saja. Saya akan menyimpannya di sini dokumen soal mata kuliah seperti ini. Nah, kemudian file dari soal tersebut, Bapak Ibu bisa kirimkan email ke kami untuk kita uploadkan di sistem. Nah, ini tinggal dikirimkan ke kami ke alamat akademik@poltekkesbsi.ac.id. Kemudian nanti akan kami masukkan ke sistem ini di e-learning-nya. Di ini. E-learning-nya seperti ini. Kemudian nanti contoh soal yang sudah jadi adalah seperti ini. Misalnya ini contohnya soal jadi, review, time. Hasilnya seperti itu nanti. Nah, ada seperti ini. Nanti kalau ada 40 soal pilihan ganda, Bapak Ibu juga harus membuat soalnya itu 40 pilihan ganda seperti ini. Nanti anak-anak tinggal memilih seperti ini. Nah, ini kalau soal gambar ada seperti ini dan lain sebagainya. Soal gambar. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya untuk yang memakai CBT. Itu dulu. Oke. Untuk yang soal ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Untuk soal yang tipe pertama, saya buka dulu. Ada pertanyaan nggak? Ini saya mute-nya saya buka ya. Semoga Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terkait untuk template soal CBT, mungkin kalau yang sudah biasa menggunakan template sebelumnya untuk pilihan ganda masih bisa digunakan. Template-nya sama, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang baru pertama mau menggunakan soal CBT bisa ditanyakan di sini. Itu Bapak Ibu semuanya ya. Nanti template kalau memang Bapak Ibu belum pernah, itu kami sarankan itu menggunakan template ini, exam view. Namanya exam view generator. Kalau Bapak Ibu belum menggunakan nah ini exam view generator.
Oke, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan aplikasi Exam View Generator. Oke, Bu Ana, ini tampilan CBT bila nanti diakses dengan HP, kira-kira apakah ada resiko gambar terpotong? Tidak, Bapak Ibu semuanya. Jadi gambar yang di komputer itu tidak akan terpotong. Tidak akan terpotong kalau nanti mengaksesnya lewat HP. Ya, tidak akan terpotong. Terus Bapak Ibu bagi yang pengguna baru kalau mau membuat soal CBT itu saya sarankan pakai yang namanya ini Exam View Generator. Jadi Bapak Ibu bisa membuat soal di sini caranya create soal, kemudian ini question bank title judul soalnya misalnya soal kimia, kemudian subtitle soal bahasan sebelum UTS misalnya, kemudian oke. Nah, kalau Bapak Ibu memakai Exam View Generator ini, Bapak Ibu bisa membuat bermacam-macam tipe soal. Baik itu soal pilihan ganda, soal IC, soal benar salah, kemudian soal multiple answer, jadi pilihan ganda tetapi jawabannya bisa macam-macam dan lain sebagainya. Dan caranya sangat mudah, Bapak Ibu tinggal di sini buka Exam View question, Exam View Generator, kemudian ke pilihan question di sini. Kemudian di sini ada new. Kalau kita pilih new di sini, kita di sini ada pilihan macam-macam tipe soal di sini. Nah, kita biasanya kita multiple choice kan. Yang pertama kita pilih misalnya multiple choice, maka muncul kotak dialog seperti ini. Di sini kita diminta mengetikkan pertanyaan. Ini pertanyaan pertama. Nah, kemudian di sini A, B, C, D ini pilihan jawabannya. Kalau Bapak Ibu kurang, misalnya ini baru D, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini choices, kita pilih dari 4 menjadi 5, maka dia akan ada 5. Misalnya ini jawaban 1, tinggal di copy aja, jawab 2, jawab 3, jawab 4, jawab 5. Oke, jawab 4, jawab 3, jawab 2, seperti itu. Kemudian jawaban yang benar, kita tinggal kasih nih. Nah, dikasih ini. Oke. Exam View generatornya dari mana, Pak? Itu bukanya, Bu Ana tanya. Kemarin saya sudah memberikan tutorial. Ini kita sebentar saya selesaikan dulu, Bu Ana. Ini. Jadi seperti ini. Kita klik. Berarti kalau ini berarti jawaban yang benar. Kemudian kita close. Close berarti nanti yes, kita simpan. Nanti soalnya langsung ada di sini. Nah, sudah ada di sini. Ini soal yang pertama. Kalau ada soal kedua, new question, misalnya masih multiple choice, kemudian ini soal gambar misalnya. Nah, ini kita tinggal menyisipkan gambar seperti biasanya. Seperti kalau kita di Microsoft Word itu, kita pilih gambarnya misalnya ini BMD, kita pilih. Nah, ini gambarnya kita kecilkan. Karena besar gambarnya, kita kecilkan. Ini tidak akan terpotong kalau kita lihat di handphone bagus semuanya. Ini soal menggunakan gambar, oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita bisa atur, kita enter aja seperti ini. Ini soal gambar. Kemudian jawabannya juga bisa berupa gambar. Berupa gambar atau bisa berupa kemarin itu ada pertanyaan, Pak, kalau pakai equation bisa enggak? Nah, seperti ini, rumus-rumus seperti ini bisa. Kita tinggal pakai seperti halnya menggunakan rumus kimia atau rumus matematika. Ini jawabannya close seperti ini ya. Nah, ini 2/3. Insert equation atau simbol boleh terserah.
Prisma, kita pakai kita bisa pakai. Jadi seperti itu, bisa pakai seperti ini pilihannya buat Ibu semuanya. Jadi bisa langsung menggunakan ini apa namanya rumus-rumus seperti ini, ataupun hanya jawaban seperti ini, ataupun kita juga bisa menambahkan dengan pilihan gambar. Di sini kita akan perputar. Yang kelima ini kita kasih gambar, insert, picture, ke titik, kasih gambar. Kalau kita gambarnya nah seperti ini ya, gambar seperti ini, kemudian kita close. Kasih jawaban yang benar belum, kasih yang jawab benar-benar, misalnya ini kita klik di sini, berarti ini yang ada tanda ini berarti jawaban yang benar, close, yes. Nah maka kita sudah membuat soal tipe gambar, soal pilihan ganda tipe gambar, dan kita bisa membuat soal lain, jenis lain, misalnya langsung di sini, misalnya IC, nah seperti ini soal IC, jelaskan. Nah, kemudian jawabannya di sini kita ketikkan angka aja 1, gitu, langsung close, yes. Nah, ini langsung ada soal IC-nya di sini. Jadi bisa campur Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian caranya Bapak Ibu, kita tinggal menyimpan template soal ini ke dalam, kita ekspor ke versi Blackboard 67 ini. Kita simpan di sini. Jadi kita ekspor, ini soal yang ada di sini, kalau sudah selesai kita buat, misalnya ada 50 soal gitu kan, kita ekspor, kemudian Blackboard, ini kita pilih ini, kemudian kita pilih tempat menyimpannya, kita pilih di sini, kemudian kita kasih nama soal coba, kemudian kita save, nah kemudian di sini juga kita tulis soal coba, kemudian directory name-nya kita tulis soal coba juga, kemudian kita oke. Nah, itu kita akan, nah sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal file dari yang tadi kita ekspor tadi, soal coba tadi, ini soal coba, Bapak Ibu tinggal kirimkan ke kami. Tinggal kirimkan ke kami via email, kami akan mengupload. Nah, contoh hasilnya kalau kami akan upload seperti ini. Ya. Contoh hasilnya seperti ini. Kalau kami akan upload soal yang tadi itu, misalnya, contoh hasilnya, saya akan memberikan contoh hasilnya. Ya, ini import yang melakukan kita ya Bapak Ibu semuanya. Sementara belum Bapak Ibu, tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah mahir dan bisa, nanti untuk import juga nanti Bapak Ibu bisa melakukan itu. Kita upload soalnya, kita choose filenya, kita pilih tadi filenya yang soal coba ini. Hasilnya kita lihat Bapak Ibu semuanya. Kita upload, import. Oke, nah seperti ini sudah, ini pertanyaan ada continue. Kita tinggal melihat soalnya seperti ini. Nah, hasilnya. Ini misalnya preview, hasilnya langsung jadi seperti ini. Ini soal gambar. Kemudian yang kedua, ini preview. Ini soal pilihan ini. Kemudian yang ketiga, ini soal IC. Soal IC-nya seperti ini. Nah, ini soal IC jelaskan. Nanti si anak tinggal mengetikkan di sini. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, terus cara mendapatkan software itu di mana? Mendapatkan software exam view generator. Nah, Bapak Ibu tinggal buka YouTube. Kemarin saya sudah memberikan tutorial. Tinggal buka YouTube, kemudian
ketikkan aja Poltekkes BSI. Ini Poltekkes BSI. Kemudian enter gitu aja. Nah, kemudian di sini ada tutorial-tutorialnya. Kita masuk ke channelnya Poltekkes BSI. Nah, kita pilih di sini ada ini Bapak Ibu semuanya. Ini membuat soal CBT di Moodle. Ini, kemudian kita klik. Ini tutorialnya ada di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini nih, di bawah ini. Tutorial membuat soal CBT Moodle menggunakan bantuan aplikasi ExamView. Software ExamView bisa di-download di link di bawah ini. Ini tinggal Bapak Ibu tinggal klik aja. Sudah saya berikan, tinggal klik di sini. Saya berikan di Google Drive, tinggal klik. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tinggal download. Tinggal download nih. Tinggal download file ExamView, tinggal ini download aja. Nah, ini download. Kemudian dia scanning, langsung diinstalkan nanti. Sudah selesai nanti. Nanti akan muncul aplikasi yang namanya ExamView Generator. Nih, mana tadi? ExamView, Exam. Nah, ini nanti akan muncul ini. Ini sudah download Bapak Ibu semuanya nih. Langsung download, langsung diinstal nanti. Seperti itu Bu Ana. Ya. Jadi buka di YouTube, kemudian klik aja, ketik aja Poltekkes BSI. Poltekkes BSI. Kemudian cari video tentang tutorial membuat soal CBT Moodle. Nah, kemudian di bawah kolom ini ada software ExamView bisa di-download di link di bawah ini. Ya. Kalau Bapak Ibu kurang jelas dalam ini tadi saya menjelaskan itu, Bapak Ibu bisa melihat ini video tutorialnya di sini. Saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan template soal CBT Moodle menggunakan aplikasi ExamView. Nah, bisa lihat di situ bisa. Nanti monggo silakan. Di akhir instalasi. Nah, itu ya. Itu Bapak Ibu semuanya. Itu yang untuk CBT nantinya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Untuk semua soal CBT itu wajib dikirimkan ke kami di email akademik untuk kita uploadkan ya Bapak Ibu semuanya. Berupa file template yang di awal tadi atau file template yang menggunakan ExamView Generator. Oke. Itu Bapak Ibu semuanya. Keluar. Ada pertanyaan? Sampai jam 4 Agustus. Silahkan suruh keluar aja. Suruh diusir aja itu Mas Khalid ya. Nanti Mas Khalid sama ya, Mana? kamu lebih dari Bu Alfa? untuk Sudah paham. karena kamu lebih jam. Asal itu dari Pak Seno, Halo? untuk yang format-format ujian tadi loh Pak, kan ada yang pakai CBT, ada yang lewat Edlink. sebelumnya dia itu minta privasi. Halo. Karena ada beberapa Dengar nggak Pak? reagen, tidak tahu. Halo? Ada yang Ya. nanti Ana entah dengar. diambil dari laboratorium Oh ya. atau Itu kelebihannya apa? kimia itu lebih untuk Misalnya yang Edlink itu iso ngopo gitu. ya, Bedanya sama yang dan ada CBT yang kayak biasanya itu tidak Pak. dikembalikan atau Halo? ini yang ambil siapa nggak bilang Bu Resmi? Bu Rudina? Apa podo wae? Kita? itu kan berkurang. Sedangkan kami Halo? yang Kita mohon responnya dulu deh. Respon dulu. masih Biar enak. masih Tadi ada suaranya ya? sudah Saya dengar dan tidak Iya, ya kayak gitu. Harusnya Mas Tuh. Gali sampaikan ke Prodi karena apa karena kurang jangan dipendam sendiri. sehingga Halo, Bu Titi. aku cuma ada Pak Teko itu suruh ganti yang waktu Dengar nggak ya? yang dari saya. Malah dengerin Pak Ferry. Pak Ferry ki Ferry sama Ya. Pak Teko itu loh. Kan mau dimatikan Halo. waktu kan belum ada sekarang itu diambil Pelatihan dewe. Nggak dengar, Bu? Ferry Bu, ngobrol halo? sama yang lain. Senengannya mendua ngono ki PHP biasa. Winda dengar nggak? Winda? tapi nggak negur nih Tapi dianya nggak sadar. Pak Ferry, tes tes Masa Yura Kru. Pak Seno Halo. itu Pak Ferry. punya Pak Ferry di-unmute aja Pak. Pak Ferry Mana, unmute. Bu? Aduh, biasa Pak mendua Ferry. iki lho, Bu. Mas jangan mengganggu ini. Apa nih? Pak Ferry Bu, iki di-unmute itu mikrofonnya Oh di-unmute. ya, bentar. Saya kok Punya Pak Ferry. Kalau di unmute, kalau di live kan grup aja gimana?
Udah, yuk. Bu, yuk. Tadi denger nggak, Bu? Tadi saya jelasin, denger nggak? Dengar. Dengar, Pak, dengar. Tadi Bu Ana tanya Pak Sen. Oke, Bu Ana tadi tanya. Bu Ana. Iya. Bu Ana. Heeh. Bu, Iya. yang exam view generatornya dari mana? Kan gitu kan? Bukan yang itu wes ngerti. Wes Bu tanya, Yang Bu mana? Ana tanya Paham. itu. Yang mana, Bu? Yang mana? Saya tadi nggak Apa dengar. kelebihannya ujian pakai CBT atau pakai Edling gitu kan ya Bu Ana? Kelebihannya. Iya. Semuanya Oh. punya kelebihan dan kekurangan. Apa tuh, Bapak Ibu, Bay? semuanya kelebihan dan kekurangan, ya. Jadi kalau ujian CBT, ya kan, membuat soalnya bisa pakai template, itu kelebihannya, pakai template. Iya, Kalau template. pakai Edling, kalau soal ujiannya yang pilihan soal kuis, kalau membuat kuis soalnya hanya satu persatu. Iya, satu-satu. Satu-satu gitu. Satu-satu. Kemudian kalau penugasan mah gampang kan, penugasan biasanya kan soalnya tidak banyak gitu. Kemudian kekurangannya kalau di Edling ya, ini yang akses seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Bapak Ibu semuanya. Tuh, kita apa ya nih ya. Bu Titi, saya dibantu atau Tina, saya dibantu itu ngatur Apa itu? Tina, diatur Tin untuk mute suaranya. Di-unmute semua aja, Pak. Di-unmute semua aja. Ya, oke. Ya, jadi sekali lagi kelebihan dari CBT, yang CBT itu kelebihannya yang pertama, soalnya Bapak Ibu bisa mempersiapkan itu dengan membuat template menggunakan Microsoft Word atau memakai exam view generator. Ya. Baik itu soal pilihan ganda, soal IC, atau soal sebab akibat, atau jenis soal misalnya multiple choice. Itu bisa. Tapi kalau yang di kuis di Edling itu kekurangannya itu soalnya hanya bisa berupa pilihan ganda saja dan Bapak Ibu tidak bisa memakai template tapi membuat satu persatu, ya kan? Kemudian kalau yang di CBT itu servernya di tempat kita Bapak Ibu semuanya, servernya di tempat kita. Tapi kalau yang di Edling itu servernya di Jakarta, kemudian yang akses itu seluruh Indonesia. Karena yang menggunakan Edling itu tidak hanya kampus kita, tapi kampus di seluruh Indonesia yang memakai Edling. Tapi kalau yang di CBT itu Bapak Ibu bisa hanya mengakses hanya mahasiswa kita saja yang nanti akan kita atur, ya. Kemudian kelemahannya kalau di CBT, hasilnya Bapak Ibu tidak bisa melihat langsung. Sebetulnya bisa melihat langsung, cuman Bapak Ibu mungkin masih harus mempelajari cara melihatnya bagaimana kan. Nah, sementara ini yang untuk CBT, itu hasilnya akan kita kirimkan via email. Bapak Ibu sudah menerima hasilnya langsung. Tapi kalau yang di Edling, kelebihannya, Bapak Ibu bisa langsung memberikan nilai, langsung melihat hasilnya si anak-anak, benar atau salah, seperti itu. Ya, itu. Jadi, kelebihan kekurangan seperti itu. Kemudian, kalau yang lain kelebihannya semuanya terdokumentasi, ada dokumentasi. Ya, kalau di Edling kelebihannya, dokumentasinya sudah terintegrasi dengan si akad. Kalau yang CBT, tidak terintegrasi. Itu aja Bapak Ibu semuanya kurang lebih kelebihannya dan kekurangannya seperti itu. Oke. Itu Bu Ana. Oke, apa ini? Oke, kalau lewat Edling nanti pas hari ujian sendiri yang share soal. Ya, betul. Betul. Ya. Jadi kalau lewat Edling, begini Bapak Ibu semuanya, itu kekurangannya. Kekurangannya dosen harus selalu standby pada saat hari ujian. Kenapa? Karena pada saat hari ujian dosen harus siap-siap membuka sesi ujiannya atau membagikan sesi ujiannya. Jadi jam berapa ini dibuka itu dosen harus standby, benar kata Bu Ana.
Jadi kalau lewat Edlink nanti pas hari H ujian, dosen sendiri yang share soal. Ya. Ya bukan enak CBT, Bu, sama saja. CBT mungkin enak di dosen, tapi juga nggak enak nanti di admin. Tapi kita kan juga kerja sama-sama toh, Bu. Juga tidak mikir mungkin enaknya siapa ya yang enak buka, yang ini enggak lah. Semuanya ada kelebihan kekurangan dan ada enak dan tidaknya, kan begitu. Ya. Itu. Bener kalau di Edlink itu yang buka jadwalnya itu dosen dan tidak boleh setiap waktu, harus sesuai jadwalnya. Seperti yang disampaikan Bu Titi tadi, untuk jadwalnya harus sesuai dengan jadwal yang di akademik supaya tidak tabrakan. Misalnya dalam jam yang sama, itu si mahasiswa harus mengerjakan 2 soal ujian. Nah, itu tidak diperkenankan, supaya tidak membebani mahasiswa. Begitu, Bu Ana ya. Oke, yang lainnya. Yang lainnya, monggo. Pak. Oke, Bu Ana. Tadi yang ujiannya tadi berarti ditaruh di sesi 8 gitu, judulnya UTS gitu. Ya, oke. Jadi gini, oke, sekarang masuk ke situ ya, Bu ya. Sekarang masuk, sekarang yang kedua, ini yang CBT, Bu. Itu nanti ya, kalau yang itu nanti ya. yang Edlink. Oke. Yang CBT sudah jelas Bapak Ibu semuanya? Monggo, yang pertanyaan untuk CBT sebelum masuk ke sesi Edlink. Nah, terus yang kedua kalau ada penarikan. Sudah kayaknya Pak Sen? Sudah ya? Oke, ya. Lanjut. Pak, Ya. Pak Sen, Oh, Pak Heri. Oke. maaf Pak tadi nyebet. Oke. Pak, saya besok kan CBT. Ya. Berarti saya ngirimnya seperti biasa toh, Pak? Ya, benar Pak. Kalau soalnya pilihan ganda Pak, itu pakai template seperti biasa Pak. Ya, betul. Biasa. Oke. Pak, nek model yang Google itu bisa nggak toh, Pak? Model apa Pak? Pak Seno. Model apa? Yang Google Form. Pakai Google Form itu loh, Pak. Bisa Pak. Bisa, pertanyaan Pak Ibu bisa paham Pak. Jadi memang untuk ujian itu kita bisa pakai Google Form Pak. Tetapi di sini seperti kata Bu Titi tadi, kita metode ujiannya cuma pakai 3 Pak. Pakai CBT dan di Edlink. Kenapa Bu Titi menyarankan itu? Karena itu yang bisa kita pantau Pak. Kita pantau dan bisa terdokumentasi dengan rapi Pak. Kalau Bapak Ibu mungkin pakai Google Form itu bisa. Tetapi nanti tidak bisa dipantau oleh admin. Ya, Pak. Kami nanti di admin, di prodi, dan di akademik tidak bisa memantau prosesnya itu. Ya. Maka dari itu, dari pimpinan itu menyarankan pakai 3 tadi. Pakai CBT atau pakai Edlink. Itu Pak Heri. Ye, Pak. Ya, Pak ya. Walaupun ya, bisa pakai ya. Google Form bisa, Pak. Oke, bisa pakai Google Form. Oke, gitu ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang di Edlink. Oke. Masuk di Edlink. Oke Pak, saya akan share. Nah, bagaimana kalau kita ujian yang lewat Edlink? Nah, untuk ujian yang lewat Edlink, Bapak Ibu pertama kali harus buat pertemuan dulu. Pertemuan dulu di akad. Yaitu pertemuan berupa materinya UTS itu. Nah, tadi Bu Ana, pertemuan keberapa? Memang kalau secara teori itu pertemuan ke-8. Kalau secara teori ya. Jadi ada di pertemuan ke-8, tetapi tidak harus di pertemuan ke-8. Misalnya, saya kuliah itu cuma 4 kali pertemuan, berarti saya UTS-nya di pertemuan ke-5. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Bu. Ya. Jadi caranya kita buat dulu di jadwal kelas perkuliahan di sini. Kemudian kita buat salah satu kelas, misalnya ini kelas FAA, kita buat di sini. Kita list pertemuan. Kemudian kita buat salah satu pertemuan di sini, tambah pertemuan ke berapa nih? Ke-7 ya, ke-7. Ke-7, pertemuan ke-7, kemudian tanggalnya, Bapak Ibu, tanggalnya disesuaikan dengan tanggal jadwal ujiannya, nggih.
Misalnya ujiannya saya tanggal 2 Mei, misalnya 2 Mei. Kemudian jamnya kita isikan jam berapa sesuai dengan jadwalnya selama 1,5 jam misalnya 12.30. Oke. Kemudian materinya ketikkan aja UTS Bapak Ibu semuanya. Ketikkan aja UTS. Kemudian simpan seperti itu. Ya. Dan langkah pertama ini harus Bapak Ibu buat ya. Jadi nanti ada sesi ini. Nah, sesi UTS, sesi ke-7 tempat saya. Oke, untuk kelompok ini, Jika Bapak Ibu mengajar di beberapa kelompok, berarti Bapak Ibu harus membuat sesi yang sama seperti ini di kelompok yang lain. Ya, misalnya di sini saya ada kelompok B ini juga, FAB ini, saya harus membuat di sini juga sesi ujiannya dengan waktu yang sama, sesuai dengan jadwal, misalnya kelompok jam 11, kemudian sampai jam 13 UTS juga seperti ini, kemudian simpan. Nah, seperti itu dulu. Oke, sampai sini jelas Bapak Ibu semuanya cara membuat sesinya untuk tiap-tiap kelompok. Tiap kelompok, jelas ya? Ya, jelas Pak. Oke, jelas. Nah, setelah itu Pak Sen, jangan lupa nama dosennya. Oh, oke, saya lupa membuat Bu. soal. Oke. Bapak Ibu, saya kelupaan. Di sini jangan lupa Bapak Ibu menuliskan nama dosen yang membuat soal, Bapak Ibu semuanya yang membuat soal dan mengkoreksi. Kalau misalnya saya, itu ada tim ya Bu ya. Saya itu sebagai dosen, kemudian ada asisten, misalnya si Mbak Tina itu sebagai asisten. Nah, ini kami membagi tugas. Saya yang membuat soal, itu kita tuliskan di sini, dan yang ngoreksi nanti si asisten saya. Misalnya Mbak Christina, nanti juga dituliskan di sini. Ini apa? Ini tujuannya nanti untuk hubungannya sebagai ya honor atau bagaimana seperti itu. Jadi tetap tuliskan seperti ini, ya. Siapa yang memberi dan mengajar di situ. Kemudian kita simpan. Oke, ini Bu. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah kita buat, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu tinggal masuk di adlink.id. Ya. Ingat Bapak Ibu semuanya, untuk mengakses adlink itu bisa memakai laptop ataupun handphone. Jadi nggak usah bingung. Misalnya di handphone misalnya agak kesulitan, Bapak Ibu bisa memakai laptop. Kalau di laptop agak kesulitan, Bapak Ibu bisa mengaksesnya lewat HP, ya kan? Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat di adlink? Setelah membuat pertemuan tadi, kita masuk ke adlink.id ini, kemudian kita klik di si akad. Jangan langsung di sini Bapak Ibu semuanya ya, tapi kita langsung ke si akad. Kemudian kita ketikkan nama perguruan tinggi kita, Bakti Setia, gitu kan? Nah ini, kemudian kita isikan username-nya. Username-nya itu username sesuai dengan password dan user si akad. Ya, Bapak Ibu sudah punya NIDN, punya NUP, punya NIDK dan lain sebagainya itu digunakan. Nah kalau dosen NIDN pakai apa? Kayak Butia itu kemarin sudah kita bikinkan usernya pakai nama ya Bu ya, pakai nama, passwordnya sudah diketahui juga seperti itu. Ya. Ini kalau sudah kita isi, kita masuk seperti itu. Kita masuk. Nah, masuk ke adlink. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, Bapak Ibu harus sinkronkan dulu pertemuannya. Harus sinkronkan dulu ke sini, ke kelas akademik. Karena kita tadi menambah pertemuan kan. Kemudian ke sinkron kelas akademik. Kemudian pilih periodenya, pilih semester genap 2019. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih kelompok mana yang ingin disinkronkan. Kalau saya tadi cuma membuat 2 ya, saya pilih ini aja. Karena sudah ada banyak nih, saya cuma buat 2 aja, kemudian saya mulai sinkronkan. Nah, seperti itu. Itu langkah berikutnya. Nah, setelah kita sinkronkan, baru kita nanti membuat kuis atau penugasan. Saya akan pilih kelompoknya, tadi FAA ya, saya pilih. Kita klik di sini, kita pilih komputer dasar yang kelompok FAA. Kemudian di sini
langsung aja klik apa yang Anda ingin bagikan. Tinggal klik di sini, klik di sini. Nah, di sini kita klik kuis. Nah, kita klik kuis. Kemudian pilih sesinya. Sesi kuisnya sesi ke-7, UTS yang tadi. UTS. Kemudian kita klik pilih. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat kuisnya. Di sini topiknya, kuisnya tentang apa? Misalnya kuis pembelajaran UTS. Itu misalnya UTS komputer dasar misalnya di sini. Kemudian, nah nanti tugas Bapak Ibu dosen ini nih membagikan kuis. Kapan harus membagikan kuis? Ini harus sesuai jadwalnya. Harus sesuai jadwalnya. Jadi misalnya nanti jam 12, nanti berarti Bapak Ibu membagikannya mungkin jam 11 lebih 55. Nanti ini ya. Jadi pakai ini. Tapi nanti kita membagikan nanti. Kemudian di sini kita isikan tanggal dan waktu selesai kuisnya. Kita pilih. Nah, ini kita cari tanggal berapa ujiannya berlangsung, misalnya tanggal 2. Kemudian tanggal 2, kemudian jam berapa selesai kuisnya. Selesai kuisnya jam berapa? Misalnya tadi selesai kuis jam 13.30. Nah, ini selesai aja Bu ya. Jadi seperti ini, selesai kuis jam 13.30 tanggal 2 Mei. Nah, kemudian cara menambahkan pertanyaan, klik tambah pertanyaan. Nah, ingat, kuis ini hanya khusus untuk pilihan ganda ya Bapak Ibu semuanya. Hanya khusus untuk pilihan ganda. Sementara masih terbatas itu. Oke. Kemudian misalnya kita ketikkan di sini ini pertanyaan pertama. Bapak Ibu bisa menggunakan bold, italic seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menautkan gambar di sini, misalnya ada gambar. Kita cari gambar, saya sudah punya gambar, tambahkan gambar. Kita pilih filenya. Kita pilih filenya, misalnya ini filenya, oke. Kemudian unggah. Nah, ini nanti ada gambar, ini gambar kita klik, kita pilih gambarnya. Nanti ada gambar. Nah, ini ada gambar, soal gambar. Kemudian jangan lupa isikan bobotnya. Misalnya satu soal bobotnya 10. Ya kan? Nah, setelah isikan bobot, Bapak Ibu bisa menambah jawaban. Jawabannya ada berapa? Pilihan jawabannya bisa ada 5. Kita klik 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nih. A, B, C, D. Misalnya kita isikan pilihannya. Ini jawab pertama. Ya. Kita jawab kedua. Ini jawab ketiga. Ini jawab keempat. Ini jawab kelima. Nah, ini. Kemudian jawabannya betul, itu dikasih warna biru. Warna biru, tinggal klik ini. C, jawaban ini nanti berarti yang dicentang warna biru ini sebagai jawaban yang betul. Sebagai kuncinya Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian yang silang itu tuh apa? Untuk menghapus. Misalnya, oh ini jawabannya keliru ya. Kita hapus, tak kurangi. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah, kita simpan. Kita simpan. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Kuis ini hanya untuk pertanyaan pilihan ganda ya. Sekali lagi, hanya untuk pilihan ganda. Tidak bisa untuk IC. Untuk IC nanti lewat penugasan. Untuk IC, dianggap penugasan lewat IC nanti. Nah, saya ulangi lagi. Ini untuk pertanyaan pertama. Kemudian bikin pertanyaan kedua, tinggal tambah pertanyaan di sini. Nah, kita pilih. Ini untuk pertanyaannya ini pertanyaan kedua, kan? Boleh, Bapak boleh memakai ini notifikasi ini untuk mengatur hurufnya. Oke, ya Bu. Ini saya kan baru bisa di laptop. Dari pertemuan tadi bisa keluar masuk itu di mana ya? Klik. Pertemuan bisa? Habis sudah pertemuan ya. Habis sudah pertemuan yang mana Bu? Isi akad atau mana? Di Edling ini. Di Edling, oh nggih, sebentar Bu. Oke. Ya nanti saya ulangi Bu. Nanti saya ulangi. Jalan nih, soalnya oke download. Nggak apa-apa. Nanti saya ulangi Bu. Nanti saya ulangi. Nanti saya ulangi. Ini sampai pertanyaan kedua dulu ya. Ini pertanyaan kedua kita ketikkan di sini. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan gambar, kita bisa klik tautan. Ini. Kemudian kita cari gambarnya. Misalnya ini, atau kalau misalnya mau tambah yang lain juga boleh di sini ya. Tambah, kemudian kita pilih
Kita pilih gambarnya dari komputer, misalnya ini, kemudian open, kemudian unggah. Kita unggah dulu. Kelemahannya Bapak Ibu kalau kita memakai AdLink itu kita dibatasi dengan penyimpanan. Maka kalau penyimpanan filenya besar itu nanti semakin nanti boros penyimpanannya nanti bisa penuh sehingga Bapak Ibu tidak bisa menambahkan gambar lagi. Nah, cara ngakalinya sih bisa. Kita memakai link di Google Drive seperti itu Bu. Cara ngakalinya biasanya. Karena penyimpanan di AdLink ini terbatas. Kita keliru ya. Oh, keliru ngupload PPTX, maaf. Keliru. Nah, oke. Oke, kita pilih gambarnya ini aja. Langsung penuh, Bu, penyimpanan saya. Oke, pilih satu item misalnya. Jangan lupa dibuat angka pembobotannya. Misalnya 10, satu soal pilihan ganda 10. Kemudian jawabannya ada pilihan ada berapa, misalnya 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Tapi untuk yang universitas kan biasanya 5, A, B, C, D, E. Nah, kita klik 5 kali. 1, ini A, B, C, D, E. Nah, seperti ini. Nah, ketika jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sementara untuk yang di AdLink ini, kita tidak bisa menambahkan jawaban berupa gambar ya. Kalau di CBT tadi bisa kan? CBT tadi bisa menampilkan jawaban berupa gambar. Tapi kalau di AdLink ini tidak bisa menampilkan, sementara tidak bisa menampilkan jawaban berupa gambar. Yang bisa hanya teks. Kalau soal bisa berupa gambar, soal bisa berupa gambar ya. Kemudian jawaban yang betul kita kasih warna biru nih, kasih warna biru. Kemudian kita simpan. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah membuat 2 soal di sini. Membuat 2 soal. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Kemudian di sini catatan apa? Catatan itu nanti perintahnya. Silakan kerjakan dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Dan nah ini kalau Bapak Ibu tuliskan misalnya perhatikan batas waktu pekerjaan. Nah, seperti ini ya. Bisa tambahin seperti ini. Ini cuma catatan aja. Oke. Kemudian kalau sudah nanti disimpan. Nah, Bu Wati tadi, benarnya ada apa? Oke. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ya. Ya, Pak Sen. Oke, Bu Titi. Bu Wati. Bu Wati ya. Gimana Bu Wati? Setelah mau masuk ke ini loh. Setelah tadi UTS, sudah di pertemuan, sudah tak isi terus. Oke. Bisa ya. keluar untuk bikin soal itu loh. Oke. Begini, oke. Ini saya simpan ya. Saya simpan. Oke, kalau sudah simpan, oke. Saya kembali ke sini, kembali. Nih. Nah, Bapak Ibu, tadi Bu, ini udah selesai membuat kuisnya. Nanti tinggal Bapak Ibu, ini kuis belum saya bagikan ya. Karena belum saatnya. Nanti kalau sudah mau dibagikan saat jadwalnya, Bapak Ibu bertugas membagikan di sini kuisnya. Jadi dibagikan kuisnya di sini, diubah, kemudian dibagikan sekarang. Nah, kemudian beritahu semua anggota. Nah, maka kuis itu nanti akan langsung diberikan ke mahasiswa. Ya, itu tugas Bapak Ibu semuanya. Oke, tapi ini tidak saya bagikan sekarang karena nanti kuisnya. Oke, seperti ini. Nah, pertanyaan Bu Wati tadi. Pertanyaan Bu Wati tadi setelah masuk ke AdLink, setelah kita membuat pertemuan tadi ini kan, membuat pertemuan UTS ini, ya kan, masuk ke AdLink, kemudian masuk ke kelas akademik. Ke kelas akademik. Di mana itu? Di AdLink, Bu. Kan login, Bu. Login di AdLink. Bu Wati pernah login ke AdLink. Nah, saya ini Bu, saya ulangi ya. Sudah bisa, Bu, login di AdLink? Ya, sudah. Kalau sudah, kemudian ke kelas akademik, Bu. Ini ke kelas akademik. Berarti ditutup dulu ya? Yang pertemuan ditutup dulu? Nggak usah ditutup, Bu. Pindah tabulasi aja, Bu. Di sampingnya. Di sampingnya, Bu. Di sampingnya pindah tabulasi. Nih loh. Pindah tabulasi aja. Nggak ada kelas akademik. Oh, ini. Ada nggak, Bu? Ada?
Wati? Ya. Ada kan? Lama ya, Pak. Ya, coba share screen, Bu. Share screen ke saya. Share screen ke saya, Bu Wati. Coba share screen ke saya. Klik share screen. Di bawah ada warna hijau, Bu. Kemudian share screen ke saya. Share screen ke saya, Bu. Saya nggak laptop ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Share screen ke saya, Bu. Share screen ke saya. Kan bisa. Hijau. Yang hijau di bawah itu, Bu. Warna hijau. Share screen. Misalnya. Ya, Bu? Sebentar. Udah lanjut ya, Pak. Lanjut aja. Share, ini share. Ya, share screen. Oke. Ya, benar. Berarti kan yang dari laptop, toh? Iya, dari laptop, Bu. Dari laptop. Betul. Kok nggak keluar? Yang laptop nggak keluar. Soalnya linknya saya pakai ini. Zoom-nya pakai HP. Oh, ya. Oke, nggak apa-apa. Ben iso ngomong-ngomong. Ya, oke. Nggak apa-apa, Bu. Jadi begini, Bu. Bisa, Bu. Ada. Jadi perhatikan layar monitor ya, Bu, ya. Perhatikan. Layar monitor saya akan share screen ya. Share screen. Oke. Saya akan share screen. Oke, Bu Wati. Kalau sudah masuk kelas akademik, Ibu tinggal sinkronkan nih. Sinkronkan kelas akademik. Udah. Nah, sinkronkan. Kemudian pilih periodenya. Kelas akademik. Pilih periodenya 2019 genap. 2019 genap. Sinkron. Udah. Pilih periode. Nah, kemudian pilih kelasnya yang mau disinkronkan yang mana. Nah, centang. Pilih kelas. Tadi yang kelompok berarti satu-satu ya, Pak? Kalau misalnya kita kan punya 4 kelompok. Oke, betul. Betul, Bu. Betul. Ya. Betul. Kemudian mulai sinkron. Ya, gitu aja, Bu. Oh iya. Nah, itu untuk pertanyaan kuis. Kuis untuk pilihan ganda. Nah, ini Esther siapa, Bu Harisa ya? Ya. Esther. Jadi pertanyaan Bu Harisa, kalau soal dalam bentuk Word, terus diupload di Edlink bagian materi, terus mahasiswa mengirim jawaban dengan email ke dosen. Boleh tidak, Bu? Begini, Bu. Kenapa kami meminta Bapak Ibu untuk menggunakan CBT atau menggunakan Edlink, ya kan? Supaya dari prodi dan dari kami bisa memantau proses, Bu. Proses. Maksudnya Bapak Ibu memberikan soal, kemudian anak-anak memberikan jawaban. Ya kan? Memberikan jawaban itu kami bisa memantau. Oh, anak ini mengikuti UTS dan tidak mengikuti UTS. Siapa yang nggak bisa mengikuti, itu kami kelihatan Bapak Ibu semuanya. Tetapi kalau jawabannya dikirim ke email dosen, kami tidak bisa memantau si anak ini mengikuti UTS ataupun tidak. Walaupun Bapak Ibu nanti bisa memberi laporan ke kami. Maksud kami di sini, kenapa pakai Edlink? Itu semuanya bisa terpantau. Baik yang mantau pimpinan, ataupun dari prodi, ataupun yang lainnya. Terkait dengan proses pembelajarannya. Begitu, Bu Harisa. Berarti nggak bisa ya, Pak, ya? Bukan nggak bisa, Bu. Saya ngomong bukan nggak bisa. Ya, ini bukan nggak bisa. Bisa, Bapak Ibu semuanya. Tetapi, untuk di Poltekkes BSI, ini kita supaya bisa terpantau semuanya, pembelajarannya. Baik, Bapak Ibu memberikan materi, memberikan soal, kemudian feedback si mahasiswa itu, baik dia itu menjawab soalnya, dan lain sebagainya, seperti itu. Itu bisa langsung dilihat oleh pimpinan dan prodi dalam rangka untuk pemantauan pembelajaran daring. Oke. Jadi bukan nggak bisa atau tidak, Bu. Ya, karena kami memang diinstruksikan pimpinan untuk memakai itu, memakai Edlink atau CBT itu, Bapak Ibu semuanya. Ya, begitu. Karena sebetulnya di Edlink sangat mudah sekali, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa saya perlihatkan di sini, Bapak Ibu semuanya. Kalau saya mengirimkan tugas di Edlink, di sini, saya pernah membuat tugas. Jadi ini tugas pembelajaran kelima nih. Saya memberikan tugas berupa seperti Bu Tarisa tadi. Saya tugasnya berupa ini, file, Bapak Ibu semuanya, file PDF.
file PDF. Di sini ada tugasnya. Ini saya download, bisa download di sini tugasnya. Tugasnya seperti ini, sebentar. Nah, ini tugasnya seperti ini. Ini bisa dibaca oleh mahasiswa. Oke, nah seperti ini. Kemudian hasilnya Bapak Ibu tinggal memantau nih. Lihat. Bapak Ibu tinggal memantau nih. Waktunya sudah selesai. Kemudian nih, ini sudah terlihat. Yang mengerjakan sudah ada semua. Bapak Ibu tinggal memberikan nilai. Nah, kita lihat. Ini jawabannya si Alamsah. Kemudian kita lihat jawabannya. Bapak Ibu tinggal memberikan nilai. Nilainya berapa? 90. Gitu. Tinggal seperti itu. Dan ini semuanya tersimpan di sistem. Bukan tersimpan di email Bapak Ibu semuanya. Oke. Seperti itu Bu Farisa. Bisa dipahami Bu? Azan. Oke. Azan Pak Sen. Oke. Ya. Oke, ini pertanyaan Bu Ana nih. Kalau bentuk penugasan, gimana cara membuat wadah untuk upload tugas mahasiswa? Sudah ada, Bu. Sudah ada. Seperti ini ya. Ini baru kuis ya. Ini kuis dulu. Saya teruskan Bapak Ibu semuanya ya. Ini kuis. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk penugasan? Oke. Saya akan ke kelompok yang berikutnya. Kelompok yang, apa tadi ya? FAA belum? FAB. FAB ya. Ini Bu Ana, pertanyaan Bu Ana. Bagaimana kalau bentuk penugasan, Pak? Wadahnya bagaimana? Sama Bu wadahnya. Wadahnya jadi Edlink. Lihat Bu, sekarang. Semuanya ya, diperhatikan. Saya akan membuat yang kelompok berikutnya. Nah, kemudian cara membuat penugasan bagaimana? Tinggal diklik di sini, apa yang akan Anda berikan. Diklik di sini, ya, klik. Kemudian di sini beri tugas. Tugas. Ya. Kemudian sesinya kita pilih. Di sini sesinya ini. Sesi UTS ini 6 ya, sesi 6 ini UTS. Kemudian kita pilih. Nah, kemudian di sini kita penugasan UTS. UTS berupa penugasan gitu ya. UTS berupa penugasan. Nah, ini sama persis. Penugasan itu juga ada batas waktunya ya, Bapak Ibu semuanya. Harus sesuai dengan jadwalnya supaya tidak jadwal ujiannya ya supaya tidak tabrakan. Saya bikin tanggal 8 misalnya, jamnya misalnya selesainya jam 10 misalnya. Nah, sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Misalnya jam 10. Oke, itu jam 10 dan 10.30 lah. Oke, 10.30 seperti ini, kemudian kita simpan. Ini ya selesainya. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan penugasannya bisa di sini. Buatlah rangkuman tentang materi pernafasan manusia. Silakan di-upload di sini. Tuh, misalnya di sini. Ini bisa seperti ini. Atau seperti yang Bu Farisa sampaikan tadi, Pak, aku pengen ngupload dokumen, Pak. Pengen ngupload dokumen, kemudian anak-anak bisa bisa mengerjakan, melihat. Bisa, Bu. Caranya tidak di sini, tapi kita upload dokumen tugasnya yang Bapak Ibu punya berupa perintah dokumennya. Misalnya saya punya dokumen perintahnya, kita upload dulu Bapak Ibu semuanya, kita upload ya, tambah. Misalnya saya pengen upload file penugasan, misalnya saya pilih file penugasannya ini Bapak Ibu semuanya, misalnya ini ya, kartu alumni ini ya, misalnya kartu alumni ini open, misalnya ini penugasannya kita unggah. Nah, seperti ini. Kita unggah. Ini kartu alumni. Ini Bu Farisa, ini penugasannya nanti anak-anak bisa melihat ini. Kemudian cara jawabnya, nanti saya akan perlihatkan. Nah, ini kemudian, ini sekarang kita bagikan ya. Kita bagikan, kita simpan. Nah, ingat nanti membagikannya sesuai dengan jadwalnya, nggih, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita simpan. Sekarang saya akan melihat, memberikan bagaimana tampilannya di mahasiswa, Bapak Ibu semuanya. Tampilannya di mahasiswa itu bagaimana ya? Ini kita tadi baru memberikan
kuis dan penugasan. Tapi sekarang kita tampilannya di mahasiswa Sen. bagaimana? Yes, Bu. Itu waktu selesai penugasan juga bisa disetting ya Pak Sen? Bisa, Jadi maksimal tadi sekalian mumpung pas kebuka tadi. Apa? Jadi batas akhir pengumpulan bisa betul. ditutup. Ya, ini jadi batas akhir pengumpulan ini bisa Bapak Ibu buka dan tutup. Ini tugas telah ditutup, tugas telah dibuka. Nah, ini nanti Bapak Ibu dosen yang mengatur itu, ya. Bapak Ibu dosen yang mengatur itu. Ini sementara saya buka ya. Saya buka supaya saya akan memperlihatkan bagaimana tampilannya di mahasiswa. Supaya Bapak Ibu juga tahu. Oke, saya simpan. Oke, yang sesi B tadi juga saya akan buka supaya nanti kita bisa praktekkan sesi ini. Tugasnya saya akan buka dulu ya. Oke, bentar. Kuisnya tadi mana ya? Kuisnya tadi sesi kuisnya tadi belum saya simpan ya? Nah, ini kuis. Oh, ini kuis. Tak bagikan dulu ya, tak bagikan dulu. Kuisnya. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke mahasiswa menggunakan user mahasiswa. Saya akan coba menggunakan user mahasiswa. Tampilannya ya Bapak semuanya, tampilannya ini bisa dilihat. Oke. Ini Bapak Ibu semuanya, saya akan masuk ke mahasiswa, saya masuk yakat. Ini tampilan mahasiswa Bapak Ibu semuanya ya. Ini tampilan mahasiswa. Nah. Oke, masuk seperti itu. Nah, ini yang kelompok A Bapak Ibu semuanya, saya tampilan mahasiswa. Seperti ini Bapak Ibu semuanya tampilan mahasiswanya. Ini mahasiswa juga sudah kita kasih cara menjawab kuis dan ini sudah ada. Nah, ini karena kuisnya sudah saya bagikan ke mahasiswa, ini langsung kuis tampil. Ini Bapak Ibu semuanya. Tinggal mahasiswa tinggal mulai kuis. Ini lihat, ini mulai kuis. Ini namanya si siapa tadi? Siapa tadi Bu? Nah, ini mahasiswa tinggal jawab. Ini jawab. Konfirmasi. Terus konfirmasi jawaban. Nih, jawabannya. Kemudian yang ini soal ini. Nah, kita klik. Nah, ini gambarnya sudah besar Bu Ana, ya. Jadi nggak usah khawatir kalau di handphone apakah gambarnya kepotong atau enggak. Nggak apa. Oh, jawabannya ternyata ini. Konfirmasi jawaban. Kemudian konfirmasi seperti itu. Terus pertanyaan ketiga, oh sudah selesai. Nah, ini langsung ada hasilnya. Jumlah pertanyaannya 2, benarnya 1, salahnya 1. Seperti itu. Nilainya 10. Begitu Bapak Ibu semuanya. Ini yang berupa kuis, ya kan? Nah, sekarang yang berupa penugasan bagaimana? Ya, yang berupa penugasan bagaimana? Saya akan masuk yang berupa penugasan yang kelompok ke B, yang kelompok B itu ya 5. Ini yang berupa kelompok penugasan. Oke, saya akan masuk di akad bagi. Saya menggunakan user mahasiswa ya Bu ya, ini ya Bu ya. Supaya Bu Ibu tahu, oh tampilan ini mahasiswa itu seperti apa toh. Nanti misalnya Bapak Ibu dilapori, Pak tempat saya nggak bisa tampil kuisnya, tempat saya tidak bisa ini. Nah ini tadi ini ya,
kuis saya yang komputer dasar. Komputer dasar. Mana komputer? Ini kelompok apa Bu ya? FA2. Saya salah ya ambilnya. 484051 itu kelompok. Oh, salah Bu. Ini bukan kelompok. Sorry. Bukan kelompok saya. Bentar. Itu saya ngambil nama mainan. Saya buat. Ya. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada tugas. Nah, komputer dasar nih Bu. Ada tugas, dia langsung tampil di beranda mahasiswa. Si mahasiswa tinggal klik ini. Tinggal klik tugas pembelajaran UTS berupa penugasan. Ini. Terus mahasiswa, Bu Farisa, mahasiswa langsung bisa mendownload ini. Mendownload yang tadi Bu Farisa file yang dikirimkan tadi. Ini mahasiswa bisa membaca ini. Oh, tugasnya suruh bikin kartu alumni ternyata. Nah, itu bisa. Atau mahasiswa bisa membaca ini, buatlah rangkuman di sini. Terus cara jawabnya bagaimana? Cara jawabnya mahasiswa bisa menjawab di sini langsung. Ini jawaban saya. Atau mahasiswa bisa menaikkan berkas di sini, link tambah berkas. Kemudian mahasiswa nih ada kelompok B, ini misalnya ini kita pilih ini. Nah, mahasiswa bisa melampirkan berupa file, kemudian simpan. Ya, kita simpan. Nah, karena ini berupa penugasan, ini belum ada nilainya. Nilainya bagaimana? Nilainya kalau tugasnya atau soalnya IC ini bisa diberi penilaian atau dikoreksi oleh dosen. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini tampilannya di Edlink mahasiswa Bapak Ibu semuanya. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Mahasiswa tidak bisa melihat nilai satu sama lain kan Pak? Cuma bisa tadi Bu, tadi kan sudah saya sampaikan mahasiswa tadi, si X tadi, nilainya ini hanya punyanya si X ini saja. Tidak ada nilai global, nilai seluruh mahasiswa. Pertanyaan Bu Sinta, berarti mahasiswa hanya bisa melihat nilainya yang bersangkutan saja, seperti itu, ya. Jadi nggak usah maaf, kalau mahasiswa mengupload jawabannya, jadi misalnya berupa file, saya tuh kasih penugasan Edlink misalnya 10 soal esai misalnya. Betul. Lalu mereka menjawabnya dalam bentuk Word-nya dia sendiri. Ya, betul. Jadi kalau sudah selesai baru diupload seperti saya ngasih tugas biasa gitu kan? Betul, nah, rencananya di antara 10 soal itu, di soal nomor 10 saya mau meminta mereka untuk merekam, memvideo suara mereka dalam durasi katakanlah 3 menit karena mata kuliah saya pendidikan tentang penyuluhan. Iya, Bu. Itu mereka langsung uploadnya. Jadi kalau 2 kali upload gimana? Yang satu upload jawaban 1 sampai 9, yang satu upload video. Ya, betul Bu. Oke, pertanyaan bagus Bu. Bagaimana kalau jawaban mahasiswa itu yang diminta itu berupa file, filenya itu berupa dokumen dan video. Ya, ini. Ya, berarti 2 macam di ujian saya. Ya, ada 2 macam, Bu. Berarti begini. Kalau berupa file itu, mahasiswa tinggal ngetikkan filenya ini. Ini filenya misalnya, Ctrl L. Misalnya jawaban pertama, jawaban 1, bla bla bla. Jawaban 2, ya, jawaban 2, bla bla bla. Jawaban 3, karena berupa video, Bapak Ibu semuanya. Karena Edlink itu keterbatasan dengan penyimpanan, maka untuk jawaban video, mahasiswa diminta mengupload ke link Google Drive, Bu, atau ke YouTube. Link Google Drive atau YouTube seperti ini, Bu. Misalnya YouTube, misalnya, atau Google Drive. Mahasiswa itu punya Google Drive, Bu, sebetulnya. Itu atau mahasiswa udah tahu semua? Nah, itu dia yang belum, Bu. Oh. Ini harus mahasiswa kreatif, Bu. Ya,
karena mahasiswa belum dapat ilmu itu. Karena berarti nggak nambah-nambahi beban mereka ya, berarti nggak usah aja ya. Nah, itu monggo Bu, sebetulnya. Harus melu-melu ya. Bu, sebetulnya nggak apa-apa. Harus melu-melu malah kreatif, Bu. Bu. Ya kan maksud saya itu karena pengen terus jawabannya toh. Mas Seno, kalau misalnya cara mereka menyuluh gitu loh. soalnya jadi 2 gimana? Misalnya penugasan yang pertama itu yang diupload file Word 1 sampai 9 kalau kasus Bu Sinta, kemudian yang penugasan kedua mengupload rekaman video. Itu bisa nggak? Bu, di YouTube pakai YouTube aja. Ya, oke. Gini Bu, ya benar. Jadi gini Bu, sebentar. Itu bisa, Bu. Jadi penugasan pertama itu menjawab berupa file dokumen. Penugasan kedua itu mengirimkan video. Nah, dalam hal ini mengirimkan video, kita tolong di-mute-in. Tolong nih, siapa nih? Siapa nih, Tin? Di-mute dulu, Tin. Di-mute dulu, oke. Penugasan kedua itu berupa pengiriman video. Nah, keterbatasan di Edlink itu. Biaya kuliah. Apa waktu bayaran, Mas? Waktu. Atau bayaran itu coba pembayaran. Bimit, ganggu. Oke, jadi kalau yang soal kedua mengirimkan file video, keterbatasan di Edlink itu penyimpanan, itu yang penting. Nah, bagaimana mengakali supaya penyimpanannya itu hemat? Nah, nanti mahasiswa itu hanya diminta mengirimkan link yang diupload di YouTube atau di Google Drive. Jadi bukan filenya. Ya, jadi bukan filenya Bapak Ibu semuanya. Contoh seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi saya punya link YouTube misalnya. Anak-anak itu sebetulnya bisa Bu, jangan khawatir. Anak-anak kreatif kok. Kreatif anak-anak itu. Nah, ini oke. Jadi seperti ini Bu, nanti anak-anak tinggal diminta mengupload videonya ini di YouTube seperti ini. Nanti anak-anak punya akun, mohon diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sudah membuat email Gmail. Berarti Bapak Ibu itu sudah punya email, sudah punya akun di Google Drive, juga sudah punya akun di YouTube. Itu ya, diingat. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengupload di YouTube. Caranya nanti anak-anak tinggal sini, create, upload video, ya kan gitu kan, upload video. Nah, nanti bisa diuploadkan di sini. Kemudian yang ditempelkan di tugas hanya linknya. Benar. Ini linknya seperti ini, ngambil linknya. Nah, ini tinggal anak-anak nanti ngupload ya Bu, ngupload di sini. Karena saya sudah pernah upload, linknya seperti ini, linknya. Nanti videonya dan linknya itu seperti ini. Nah, seperti ini. YouTube, nanti dimasukkan di penugasan di sini. Misalnya saya ubah ya. Nah, ini jawaban saya Bu. Ini jawaban saya berupa video. Nah, ini berupa link. Ya. Jadi berupa linknya di sini. Kemudian simpan. Ya. Jadi selain ada file jawaban dari dokumen, di sini ada link. Linknya itu bisa kebuka nih, langsung ke YouTube. Jadi nanti Bu Sinta itu melihat YouTube-nya anak-anak seperti itu. Begitu Bu. Jadi ini ada dua jawaban, yang satu berupa link, yang satu berupa video, yang satu berupa filenya. Ya. Begitu Bu Sinta. Dibuka mute-nya tolong. Mute-nya Tin. Pak Sen, tapi kan tadi masalahnya katanya belum tentu semua mahasiswa itu bisa mengupload tugas berupa video mereka itu. Ya. Maksud saya yang simple aja gimana gitu ya, supaya sedikit-sedikit aja 3 menitan gitu, saya mau lihat ekspresi mereka ketika menyuluh 3 menit aja misalnya di perkenalan. Bu, ya. 3 menit itu.
Bu, 3 menit tuh, iya Bu, sebetulnya Lama. Bu, saya ngerekam file video, itu bisa sampai 5 mega loh Bu. Makanya saya dikasih jalan keluarnya. Ya itu Bu, jalan keluarnya, ya seperti tadi. Lewat WA. Jalan keluarnya itu lewat YouTube Bu. Insya Allah Bu, gini loh Bu, kita positive thinking saja, positive thinking. Ini kan semuanya baru belajar semua ya, baik itu mahasiswa, baik itu dosen. Tolong Tin, Tina di bentar, tak mute dulu, bentar. Oke, Bu Cinta, gimana Bu? Hanya gini, jadi soal nomor 10. Buatlah rekaman kalian ketika menyuluh di sesi perkenalan saja. Ya, oke. Tolong diupload di YouTube, gitu? Iya, betul. Iya. Itu aja. Tolong diupload di YouTube, link videonya ditaruh di penugasan ini, Bu. Seperti tadi loh, Bu. Ini loh. Ini jawaban saya berupa video linknya ini loh, Bu. Ini linknya. Linknya harus ditautkan di sini supaya Bu Sinta bisa tahu itu videonya dia. Ya, tapi mereka bisa ya, insya Allah ya. Kita positive thinking aja, Bu. Mereka itu sukanya main YouTube, Bu. Positive thinking aja. Itu loh. Dan tutorialnya juga banyak, Bu. Ya wes, oke, makasih Pak. Dan hitung-hitung, Bu Sinta, hitung-hitung. Jadi dengan itu bisa test case mahasiswa Poltekkes BSI cerdas ora toh, gitu loh maksudnya. Ya kan? Test case aja. Tapi saya kasihan juga sih kalau lalu mereka, aduh Bu, nggak pernah. Terus nanti malah jadi nilai UTS-nya jadi jeblok misalnya gitu ya. Bu, semuanya itu juga seperti itu, Bu. Kita juga posisinya kasihan, Bu. Anak-anak kehilangan banyak kuota untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya udah, nggak usah aja deh, nanti aja di UAS aja deh. Nah, monggo, silahkan. Nah, sekarang kan posisinya kita kan masih memberi kelonggaran ke mahasiswa. Ya kan, Bu, posisinya. Kalau dipikir ya Bu, ujian daring itu kan juga dosen tuh mikir, wah mahasiswa kok iso do nyontoh dong. Mahasiswa nanti bisa dikerjakan orang lain dong. Mahasiswa nanti bisa buka buku. Semuanya kan bisa mungkin, Bu. Iya kan? Tapi bagaimana cara kita meminimalisir seperti itu dengan kondisi saat ini. Dan mahasiswa juga diminta pembelajaran untuk cara belajar daring itu gimana. Mahasiswa kan juga akhirnya terpaksa, akhirnya nanti iso kan gitu. Oke, itu Bu Sinta nggih, cara ngakilinya ya. Yang jelas cara ngakilinya bisa ya Bu ya. Cara solusinya udah ada Bu. Ya. Ya, besok adakan pelatihan khusus yang bikin tadi itu ya, YouTube-YouTubean itu. Ya, oke, siap. Oke, nanti seperti ini. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan bagaimana cara melihat laporannya. Bu, ada pertanyaan dari Bu Ica, Pak. Bu Ica, mana Bu Ica? Bu Ica, mana Bu Ica? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Bu Ica. Tanya lagi, kalau soal penugasan lewat Edlink dan mahasiswa dengan menulis di kertas karena menggambar struktur rumus, reaksi jawaban foto, upload kira-kira ada kendala tidak? Enggak, Bu. Kalau di foto, besarnya pengalaman hanya kecil, Bu. Di foto, boleh. Kalau di foto. Seperti upload dokumen biasa aja ya? Iya, betul. Upload dokumen. Kalau di foto masih memungkinkan. Karena di foto itu filenya besarnya paling cuma 500 kilo, paling banyak. Ya, betul Bu. Bisa Bu. Siap. Bisa. Karena Bu Ica membutuhkan jawaban berupa penulisan kimia. Anak-anak sebetulnya bisa Bu. Anak-anak itu di Microsoft Word, Bu. Itu di kimia ada loh Bu. Ada. Pak Nyun Sewu, saya pamit duluan ya. Udah selesai Boleh. Kan? Belum. Tapi yang untuk soal Edlink begitu aja kan kurang lebih penugasan kalau saya gitu. Belum. Ya? Sekarang mau ke pelaporan. Ke pelaporan cara ngoreksi. Bentar lagi. Ya, sekarang saya ke dosen, ke role dosen. Ke role dosen, kemudian saya masuk role dosen lagi. Bagaimana cara mendownload laporannya? Dan menilai hasil ujian ataupun hasil penugasan. Kalau di kuis kan sudah ada sendiri. Di kuis kan sudah di cross check otomatis. Nah, sekarang saya akan masuk di akun saya, akun dosen. Kemudian saya melihat hasil kuisnya. Ini lihat, Bu. Ini kemudian di FAA ini kuis komputer dasar. Ini bisa tinggal lihat hasil nih, Bu. Tinggal lihat hasil kuisnya. Yang jawab berapa orang. Nah, di sini baru yang jawab baru
nanti 1 orang. Oh, belum ada, lihat ranking. Belum ada peserta jawab. Oh, ada 1 nih, Ilham. Tadi yang 1 nih, Bu. Sudah ada di sini. Nilainya 10 yang benar. Nah, di sini ada peluang curang. Bu, peluang curang itu artinya mahasiswa itu buka file lain selama lebih dari 4 detik. Itu dianggap peluang curang. Tetapi tidak mengurangi nilai ya Bu ya. Ini hanya kebijakan aja, monggo. Ya kan? Saya kan nggak kelihatan, Pak. Oh, ini hanya untuk kuis, Bu. Ini Ya, hanya untuk kuis. Saya penugasan nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Kalau di saya nggak kelihatan ya. Jadi ini hanya untuk berlaku untuk kuis ya Bu ya. Jadi tinggal lihat rankingnya di sini atau Bapak Ibu nanti tinggal download hasilnya Bu. Hasilnya di mana? Hasilnya ini di laporan. Di laporan di sini di download. Ini di laporan. Nah ini di tugas. Ini di mana? Di materi kuis. Nah ini terakhir ini tinggal diklik aja. Diklik nanti sudah ada nilainya di sini. Nanti ada nilainya ranking ya. Kemudian yang berikutnya yang penugasan tadi, yang penugasan kelompok B. Yang penugasan, cara memberi penugasan kelompok B seperti ini. Oke. Nah ini penugasan. Kartu alumni tinggal berupa penugasan. Yang ngirim tugas baru 1 orang. Ini 1 orang. Nah ini sudah ada. Kita lihat di sini yang ngirim. Oh, Yasinta. Oh, jawabannya ini berupa video. Tak lihatnya videonya Bu Sinta. Ini lihatnya video udah ketemu kan? Tinggal klik linknya, dia langsung Bu Sinta bisa lihat videonya. Itu. Kemudian Bu Ica bisa melihat jawabannya, lampirannya jawabannya. Ini jawabannya. Tinggal di-download, dilihat. Seperti itu, Bu. Baru setelah dilihat, Bu Ica dan Bu Sinta memberikan penilaian. Oh, nilainya 100. Nah, nilainya 100. Kamu hebat, nah. Gitu kan. Oke. Kasih komentar kamu hebat kan gitu. Nah ini kemudian disimpan. Itu aja mudah. Nah kenapa saya minta Bu Ica tadi jangan lewat email supaya apa? Terdeteksi di sini Bu semuanya ya. Terdokumentasi proses pembelajarannya. Maksudnya terdokumentasi itu bisa dipantau oleh pimpinan, bisa dipantau oleh prodi, bisa dipantau oleh akademik, dan bisa dipantau oleh dosen. Tanpa harus bolak-balik seperti itu. Ya, itu ya. Bapak Ibu semuanya. Tadi ada pertanyaan Bu Ana. Apa ini? Ya, Bu Ana. Apa itu? Bu Ana. Kelas ulang mana Bu Ana? Bu Ana mana? Siapa tadi ya? Keluar materi. Nih Pak Bu Arta keluar. Pak Seno keluar dari materi. Kalau di mahasiswa tugas dan bisa keluar notif seperti WA atau tidak. Kalau di set ada setting. Jadi ada Bu, keluar notifnya Bu ya. Jadi nanti pada saat membagikan, ini Bu, membagikan kuis, nanti ini Bu Arta, ini klik beritahu semua anggota ya, jangan lupa supaya anggotanya nanti ada notifikasi, ya, ada notifikasi, ya. Jadi beritahu semua anggota baru bagikan sekarang baru simpan ya, itu Bu Arta. Kemudian Bu Ana, mana Bu Ana? Yang kelas ulang tadi loh Pak, yang di bawah. Ya. Mana. Ada UTS nggak? Tadi sudah dijawab Bu Titik. Sudah ya? Udah. Ya oke. Hanya 1 kali ujian. Berarti nggak ada UTS-nya ya Bu? Ada tapi tidak diuji dari penugasan nilainya hanya dari. Berarti dia nggak dikasih soal seperti mahasiswa lain gitu? Bisa. Ini kasus ulang kalau beda kurikulum Bu. Jadi mahasiswa ngulang tapi kurikulumnya berbeda. Tapi kalau kurikulumnya sama kan itu ikut adik angkatan, itu tetap ujian sama seperti adik angkatan. Ya. Ini khusus untuk yang ulang yang beda kurikulum. Yang farmasi kan ada beberapa kurikulum. Ya. Terima kasih ya, saya pamit duluan ya Pak, Ibu. Ya, Rendangnya udah matang Bu? Sudah. Oke, makasih Bu Sita. Gitu ya. Jelas ya Bu ya? Oke, udah, monggo silakan. Yang lain Bapak Ibu semuanya terkait dengan persiapan UTS. Jadi seperti itu. Kenapa kita dari pimpinan meminta pakai CBT, pakai Edlink, penugasan dan Edlink quiz. Karena semuanya supaya bisa dipantau. Karena pimpinan meminta proses pembelajaran daring bisa dipantau oleh seluruh jajaran.
baik itu pimpinan, baik itu prodi, baik itu akademik dan dosen dan mahasiswa. Semuanya bisa terpantau, Bapak Ibu semuanya. Kalau ada kekurangan kelebihan memang ada, semuanya ada, Bapak Ibu semuanya. Oke, Bu Sri ada pertanyaan, Bu Sri? Bu Sri Sruprapti? Pak Eri? Ada pertanyaan? Oke. Jelas, cukup jelas ya Pak Ibu? Mungkin terkait BAP ujian. BAP Ya, ujian kan nanti kita pakai Google Form ya. Google Form ya. Ya. Kalau yang biasanya ditulis tangan itu nanti kita pakai Google Form. Ya, yang mengisi nanti dosen atau akademik saja? Kalau yang lewat CBT akademik, Bu. Kalau yang lewat Edlink nanti prodi, Bu. Ya. Yang mantau prodi. Yang mantau prodi. Oke. Ini admin prodi nggak ada yang ikut, Bu. Admin prodi nanti bisa disampaikan ke prodi ya. Bisa menyampaikan. Betul. Pak prodi. Pak Edi, ada pertanyaan Pak Edi? Pak Edi? Karena ini sangat mudah, kelihatannya sangat mudah. Bapak Ibu sudah semakin jelas. Cukup Pak Edi ya? Oke, sudah. Jelas ya? Cukup. Kemudian Pak Moko? Pak Moko gimana Pak? Sudah oke, sudah sering pakai tadi beberapa. Oke, siap Pak Moko, mantap. Ya, Bu Ana, Dokter Ana. Dokter Ana bagaimana Dokter Ana? Dokter Ana. Halo, apa? Dokter Ana bagaimana? Sudah jelas Bu? Mau tak kita anu. Bu Ana? Oh. Ya, saya kira ini sudah jelas ya, kita ngomong ya. Ibu. Bentar. Ya. Berapa? Mau berapa? 50. Oke, Bu Titi, kelihatannya cukup Bu Titi ya? Ya, derek untuk Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi mungkin dari RM ada Pak Edi, Bu Ana, Bu Winda, Bu Dina, derek nanti di-sharekan ke dosen-dosen yang lain terkait ini. Mungkin kalau untuk tutorialnya sudah ada ya Pak Hasan ya, yang untuk CBT. Nek sing ini Pak penugasan-penugasan dan kuis di Edlink kalau memang ada kesulitan nanti bisa tanya atau kayaknya sudah familiar juga ya, sudah biasa menggunakan. Jadi nanti tetap dipantau, nanti kita kasih rekapan mana yang CBT, mana yang penugasan. Jadi prodi tetap bisa memantau. Kalau yang CBT akan di akademik yang akan memantau, tapi kalau untuk Edlink mohon bantuan dari prodi untuk bantu memantau. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk kuis di Edlink maupun penugasan, mohon nanti bantuan dari prodi juga, meskipun nanti akademik juga akan membantu memantau, tapi nanti Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi mohon untuk memantau. Bu Titi, ya. mohon disampaikan garis bawah Bu, itu untuk ujian harus sesuai dengan jadwalnya. Iya, betul. Jadwalnya. Itu catatan Bu, nanti takutnya. Tetap sesuai jadwal. Insya Allah jadwal besok pagi kita share. Jadi Bapak Ibu sudah tahu jadwalnya dan mulai mengumpulkan soal untuk yang CBT. Kalau yang lewat Edlink mempersiapkan sendiri-sendiri di akun masing-masing. Jangan lupa juga menduplikat soal, karena kalau di satu upload itu nanti sudah bisa langsung semua kelas. Tapi kalau yang di Edlink itu kan per kelas dan per kelompok. Jadi nanti jangan lupa menduplikat ke semua kelas dan semua kelompok praktikumnya. Jangan cuma satu kelompok atau satu kelas saja. Jadi nanti memang kalau yang di Edlink agak ini ya, agak harus men-share-nya. Kalau ada 3 kelas kuliah, berarti 3 kelas kuliah itu harus di-share sendiri-sendiri. Tapi jadwalnya sama, waktunya sama. Tapi kalau misalnya yang di CBT kan sudah langsung bareng semua kelas sudah bisa melaksanakan langsung. Mungkin itu saja. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Ibu, Bapak Ibu semuanya. Kami nanti akan segera mungkin Bu membuat tutorial juga, cara membuat tugas, kemudian cara membuat kuis untuk menu dosen, dan nanti kami juga akan membuat tutorial cara menjawab kuis dan cara menjawab penugasan dari dosen binul mahasiswa, supaya mahasiswa juga lebih paham, walaupun sudah pernah ada seperti itu. Oke. Itu Bu Titi. Mungkin kalau udah tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup Bapak Ibu semuanya. Derek Bapak Ibu Kaprodi nggih.
Kalau sudah mungkin sudah cukup Pak Sena, bisa ditutup. Cukup. Ya, oke. Ibu. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu semua yang masih setia hingga siang hari ini. Sudah jam makan siang, monggo makan siang di rumah masing-masing. Nanti semoga pelaksanaan UTS ini bisa berjalan dengan lancar di tanggal 21 April. Nanti sekali lagi mohon Bapak Ibu dosen semua, terutama Bapak Ibu Kaprodi, dari disampaikan ke dosen-dosennya harus lebih sabar kalau nanti ada mahasiswa yang alasan ketinggalan karena sinyal dan segala macamnya, tetap kita beri kesempatan untuk ujian susulan. Meskipun sepertinya alasannya kok tidak masuk akal ya, karena dalam kondisi seperti ini kita memberikan kelonggaran, tetap kita beri ujian susulan gitu nggih. Mungkin itu dulu dari saya. Nggih Bu Ana, monggo. Kalau susulan seperti itu nanti teknisnya pripun, Bu? Oh iya, untuk susulan Bapak Ibu Kaprodin derek bantuannya. Jadi nanti karena kita ujian lewat CBT dan Edlink, kita bisa memantau mahasiswa siapa saja yang belum mengumpulkan soal atau belum mengikuti ujian. Nah, itu nanti teknisnya, nanti minta bantuan Prodi, siapa saja yang belum ujian dihubungi, kemudian jadwalnya akan kita jadwalkan supaya tidak satu-satu. Jadi nanti misalnya ujiannya Bu Ana, farmakognosi kok ada 5 mahasiswa belum ikut ujian, maka nanti akan kita jadwalkan di hari tertentu, mungkin setelah ujian semuanya selesai. Jadi supaya tidak satu-satu, biar bareng semuanya. Nanti dari alurnya dari Prodi nanti bisa mengkonfirmasi siapa yang belum ujian, gitu nanti akan kita ini buat jadwal. Nanti jadwal ujian susulan kita share juga supaya mahasiswa tidak tertinggal. Dan ini pasti akan terjadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu Kaprodi harus siap-siap. Pasti ini nanti banyak, pasti ada kasus tertinggal, ada problematikanya sangat banyak dengan daring ini. Nanti mohon bantuannya dari admin Prodi untuk ikut membantu memantau semuanya. Kita WFH benar gitu. Pasti nanti. Bangun kesiangan, mahasiswa ketinggalan itu pasti. Nah, cari sinyal itu mungkin memang kita harus siap-siap memantau terus. Begitu Bu Ana? Jadi nanti ujian susulan bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Di collecting data dulu nanti, data. Oke. Sampun ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu yang telah diluangkan. Terima kasih atas bantuannya. Mari kita siapkan soal untuk segera kita siapkan untuk pelaksanaan UTS. Ya, oke. Tinggal besok Selasa ya, Selasa minggu depan sudah mulai. Oke. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Kaprodi, Pak Ferry. Pak Ferry-nya wis menghilang ini. Oke, saya tutup. Terima kasih, matur nuwun. Jika ada kesalahan saya mohon maaf bersama dengan tim akademik. Nanti mohon bantuannya, selalu koordinasi. Kami mohon bantuannya supaya